Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan linnas asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ya Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia nikmat-Nya. Subuh ini kita dapat melaksanakan sholat berjamaah, dilanjutkan dengan kajian tafsir masih surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita ilmu yang banyak manfaat dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sahabatnya, dan semoga tercurahkan kepada kita selaku umat. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kajian kita buka halaman atau surat Al-Baqarah ayat 116. Al-Baqarah ayat 116. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul takhazallahu walada subhanahu bal lahu ma bis samawati wal ardh kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa qala alladziina la ya'lamuuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah kadzalika qala alladziina min qablihim misla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Wa qalu, dan berkata ia orang-orang Yahudi, ittakhazallahu walada. Ittakhoza telah menjadikan Allah oleh Allah waladan akan seorang anak. Subhanahu, maha suci Allah. Balahu, tetapi bagi Allah, ma bis samawati wal ardh, apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Kullun, semuanya, lahu kepada Allah, qanituna, itu yang tunduk. Qanituna, itu yang tunduk patuh. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, di surat Al-Baqarah ayat 116 ini Allah masih menjelaskan tentang keburukan-keburukan orang-orang Yahudi, bahkan termasuk juga orang-orang Nasrani dan juga orang-orang kafir musyrik Mekah. Kafir musyrik Mekah. Apa keburukan orang Yahudi? Orang Yahudi itu mengatakan bahwa Nabi Uzair itu anak Allah.
Nabi Uzair anak Allah. Ini kata orang Yahudi. Kata orang Nasrani, Nabi Isa itu anak Allah. Sedangkan kata orang-orang kafir musyrik Mekah, malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Jadi semuanya menganggap dan meyakini bahwa Allah itu punya anak. Menganggap dan meyakini kalau Allah itu punya anak. Ada pertanyaan yang menyesatkan, Pak. Contoh pertanyaannya begini. Bukankah Allah itu adalah zat yang maha kuasa? Maka kita akan menjawab ya, bahwa Allah itu adalah zat yang maha kuasa. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Lalu kemudian pertanyaan itu dilanjutkan. Oh, kalau begitu, bisa saja Allah berkuasa menjadikan untuk dirinya seorang anak. Nah, ini. Kalau Allah nggak bisa bikin anak, berarti Allah nggak kuasa. Itu pertanyaan yang menjebak. Kan katanya Allah itu maha kuasa, Tuhan itu maha kuasa. Kalau memang Tuhan itu maha kuasa, berarti bisa dong Allah bikin anak. Bisa dong Allah punya anak. Ini pertanyaan yang menjebak. Kita harus tahu bahwa Allah punya sifat kudrot. Kudrot itu artinya kekuasaan, kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan itu sifat Allah, sifat yang wajib ada di Allah. Tapi ingat bahwa sifat kudrot itu ada 3 perkara atau ada 3 ta'alluq. Yang pertama ta'alluq ifadah. Ta'alluq ifadah. Apa itu? Kegunaan sifat kudrot. Apa kegunaan sifat kudrot yang ada di Allah? Kegunaan sifat kudrot itu adalah untuk menciptakan dan mentiadakan. Allah berkuasa untuk menciptakan, dan Allah juga berkuasa untuk tidak menciptakan atau mentiadakan. Itu ta'alluq sifat kudrot. Tapi juga dalam sifat kudrot ada ta'alluq namanya ta'alluq ta'diyah. Sasaran sifat kudrot itu adalah makhluk. Sasaran sifat kudrot itu adalah makhluk. Sesuatu mungkinul wujud yang mungkin adanya. Yang mungkin adanya itu ya makhluk. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Kayak kita nih. Kita mungkin ada, mungkin tidak ada. Jadi yang mungkinul wujud bukan yang wajibul wujud, bukan yang mustahil wujud. Saya kasih contoh. Yang wajib wujud, wajib adanya itu adalah zat Allah. Berarti tidak ada istilah sifat kudrot pada zat Allah. Artinya sasarannya bukan pada zat Allah. Kalau sasarannya kepada zat Allah, nanti maknanya Allah menciptakan Allah.
Karena tadi kegunaan sifat kudro itu adalah untuk menciptakan dan juga mentiadakan. Dan juga bukan sesuatu yang mustahil wujud, mustahil adanya. Apa mustahil itu? Mustahil kalau Allah itu punya anak. Jadi jawabannya adalah bahwa bukan ke arah sana sasarannya. Karena anak bagi Allah itu adalah sesuatu yang mustahil, berarti sifat kudro itu arahnya bukan kepada sesuatu yang mustahil adanya. Tapi kalau yang masih mungkin bisa, mungkin adanya makhluk, karena ini sasaran sifat kudro, maka Allah Maha Kuasa atas itu. Jadi sekali kita harus paham bahwa kekuasaan Allah itu sasarannya adalah makhluknya. Makhluk itu adalah sesuatu yang mungkin adanya, mungkin ada, mungkin tidak ada. Bukan sasaran kepada wajibul wujud, wajib adanya, dan mustahil wujud, bukan. Kalau yang masih mungkin masih bisa, masih masuk pada sasaran sifat kudro. Contoh Nabi Idris alaihi salam pernah kedatangan iblis. Lalu kemudian iblis bertanya dengan pertanyaan mencoba, Idris, ya, Allah kan Maha Kuasa, betul. Berkuasakah Allah? Bisakah Allah memasukkan dunia ke lubang jarum? Bisa. Ini kan yang mungkin. Ya mungkin lah. Karena dunia makhluk, jarum juga makhluk. Mungkin. Bisa. Coba buktikan. Bisa enggak? Kamu membuktikan ya kekuasaan Allah dengan memasukkan alam dunia ini bumi ke lubang jarum. Ayo, ya Nabi Idris ya Nabi Pak, Nabi Rasul, pinter. Ya, kalau kita ditanya begitu, bisa jadi kita jawabannya iya juga ya. Katanya Allah Maha Kuasa, kekuasaan Allah sasarannya kepada makhluk. Tapi buktinya masukin dunia bumi ini ke lubang jarum kagak bisa. Gimana nih? Tapi apa namanya, Nabi itu cerdas, ya Nabi. Ya, itu kan salah satu sifat yang wajib bagi Nabi. Ya pintar, patona. Sini. Kebetulan Nabi Idris itu adalah kayak Nabi yang pertama kali punya keahlian untuk menjahit, menenun. Ya, kalau menenun itu kan karena Nabi Idris lagi pegang jarum Pak. Makanya Iblis nanya begitu karena Nabi Idris lagi pegang jarum, lagi jahit dia. Sini deketin, sini dia dekat. Kata Nabi Idris, nih lubang jarum biar kelihatan nama ente. Sini. Iya. Iblis bikin Iblis bikin dekat, kurang dekat, biar dekat lagi. Kamu perhatikan nih, coba lubang jarum ini, ya. Ketika Iblis matanya melotot melihat lubang jarum, ingin menyaksikan bumi ini masuk ke lubang jarum, maka tiba-tiba Nabi Idris langsung menusukkan jarum ke mata Iblis. Nih, akhirnya Iblis kabur Pak. Gitu. Nah pertanyaannya, apakah Nabi Idris nggak bisa membuktikan itu? Oh bisa Pak. Gimana caranya? Bumi ini yang sebesar ini masuk ke lubang jarum, gimana caranya? Dengan kekuasaan Allah. Bisa saja Allah mengecilkan bumi ini lebih kecil daripada lubang jarum, atau Allah membesarkan lubang jarum lebih besar daripada bumi ini. Gitu, itu jawabannya. Saja.
Kenapa nggak dibuktikan oleh Nabi Idris saat itu? Iya, iblis juga tahu kalimat, cuman dia pengen jebak Nabi Idris aja. Iya, iblis itu tahu. Kenapa iblis tahu? Pak Bu, iblis itu saya udah pernah jelaskan dalam dulu surat awal-awal surat-surat Al-Fatihah bahwa iblis itu pernah menjadi guru malaikat selama 20.000 tahun. Iblis pernah menjadi gurunya malaikat selama 20.000 tahun. Jadi jangan ditanya iblis pinter apa enggak. Iya, pinter. Ahli ibadah. Makanya gelar di langit itu banyak iblis itu gelar di langit. Az-Zahid, Al-Abid, ahli ibadah, ahli zuhud. Orang yang makhluk yang sangat dekat dengan Allah saat itu. Cuman waktu itu katanya namanya Azazil. Lalu dirubah ya menjadi iblis setelah dia tidak mau mengikuti perintah Allah untuk hormat kepada Nabi Adam alaihis salam. Jadi sekali lagi bahwa sasaran sifat kudroh itu, kekuasaan Allah itu adalah makhluknya, mungkinul wujud, bukan mustahil wujud, bukan wajibul wujud, bukan. Jadi jangan juga dikatakan bisa aja Allah menciptakan Allah. Berarti nanti kalau Allah menciptakan Allah, ada Allah A, ada Allah B, ada Allah C, ada Allah D, dan seterusnya. Berarti Tuhan tidak ada habisnya kalau begitu. Apa bedanya kalau begitu Tuhan dengan makhluknya? Gitu. Kemudian yang kedua, itu akan terjadi tasalsul. Iya, terus seperti rantai, tidak ada habisnya. Dan juga akan terjadi seperti daur, kalau dia berputar maka akan seperti daur itu berputar. Allah A menciptakan Allah B menciptakan Allah A. Allah C menciptakan Allah B. Lalu balik kepada A, berarti Allah A menciptakan Allah C. Oh, gimana? Allah B menciptakan Allah A, Allah C menciptakan Allah B. Umpama sampai 3, umpama 3. Kan kembali kepada A lagi. Berarti Allah A menciptakan Allah D. Lalu bagaimana? Lalu Allah A aja diciptakan oleh Allah C. Bagaimana bisa Allah C menciptakan Allah A? Ya, ini mustahil namanya, dalam ilmu tauhid namanya mustahil. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan ta'alluq maratib. Ada fase-fase ketika Allah menciptakan makhluknya. Yang pertama adalah suluhi qadim. Ini ta'alluq sifat kudrah. Suluhi qadim. Apa itu suluhi qadim? Kemampuan Allah untuk menciptakan dan mentiadakan. Lemari, dia sudah punya kemampuan untuk membuat lemari. Sebelum lemari itu dibuat. Nah, ini namanya kalau di Allah itu suluhi qadim. Sebelum Allah punya niat atau mungkin Allah menciptakan, sebelum Allah menciptakan makhluknya, Allah sudah punya kemampuan untuk menciptakan. Itu fase pertama. Ya dari dulu, bukan dari dulu, artinya yang udah semenjak azali pula, bahwa Allah punya kemampuan untuk menciptakan. Bukan seperti kita, tetap ada bedanya, Pak. Pembuat lemari tidak serta-merta dia bisa bikin lemari, enggak serta-merta, dia harus belajar dulu untuk membuat lemari. Cara-caranya gimana, tekniknya gimana. Tapi kalau Allah nggak pakai belajar lagi,
Ini namanya suluhi qadim. Yang kedua, ada yang disebut dengan tanjizil hadis awal. Pembuktian dari kekuasaannya yang pertama, yaitu awal diciptakan manusia. Tadi pertama, Allah mampu untuk menciptakan makhluknya. Contoh, umpama Allah mampu menciptakan manusia. Lalu kemudian manusia itu diciptakanlah oleh Allah. Dari kandungan mulai. Iya, dari sperma, air mani, lalu menjadi kemudian segumpal darah, segumpal daging, menjadi tulang, lalu tulang dilapisi dengan daging. Jadilah manusia dan lahirlah manusia. Maka fase yang ketiga adalah qabdah awal. Apa itu qabdah awal? Di mana manusia dalam genggaman Allah dalam kehidupan di dunia ini. Jadi kita ini berada dalam masa qabdah awal. Kita dalam penciptaannya, dalam keberadaan, dalam ada setelah diciptakan. Lalu kemudian masuk fase yang berikutnya adalah tanjiril hadisan. Ketentuan Allah berikutnya, tanzirnya, maka ajal tiba. Tadi Allah mengadakan, lalu kemudian orang itu terus ada, lalu kemudian masuk kepada fase berikutnya adalah tanjiril hadisani. Ketentuan Allah yang kedua berikutnya, maka dimatikanlah, mati. Ini namanya Allah mentiadakan. Tadi mengadakan, sekarang mentiadakan. Berarti masuk kita dalam qabdah yang kedua, masuk fase alam barzah. Alam barzah. Ya, alam yang sebahagian orang menganggap ini alam yang mengerikan karena dalam kesendirian, tapi sebagian orang mengatakan bahwa alam itu alam yang penuh dengan kenikmatan. Tentu ini anggapan bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Masuklah orang dalam qabdah yang berikutnya, dalam fase alam barzah, entah berapa ratus tahun, entah berapa ribu tahun manusia itu. Makanya kita di dunia dan di alam barzah, lamaan di alam barzah, Pak. Di alam dunia paling-paling kita itu, paling-palingnya manusia ini hidup itu juga susah carinya. Paling 130 tahun udah susah zaman sekarang. Apalagi zaman kita ini, untuk mencari orang yang umurnya 100 lebih, hanya 100 saja, nggak usah lebih, itu sulit. Ya. Ada yang juga udah ngap-ngapan, Pak. Udah nggak bisa jalan, kuping udah nggak dengar, mata udah nggak ngelihat. Iya, 100 tahun. Atau mungkin ada juga yang masih gagak, matanya masih, tapi sangat jarang sekali. Salah satunya mungkin diantaranya adalah ibunya Pak Haji Alfian itu dengarnya udah 100 lebih itu. Tapi itu sulit mencarinya, paling 1-2 lah. Gitu. Alam yang cukup lama. Jadi kita tuh di dunia ini sebenarnya nggak lama, Pak. Bentar, sebentar. Maka bersabarlah kita. Iya. Ketika Allah perintahkan untuk taat, kita sabar. Ketika Allah larang untuk maksiat, kita sabar. Ya, jadi sabar itu ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan taat, sabar. Iya, butuh kesabaran. Ketika kita dilarang oleh Allah untuk maksiat, kita sabar. Pengen maksiat. Iya, cuman kita sabar. Kita tahan. Ogah ibadah, cuman kita maksain. Iya.
dan sabar dalam menghadapi cobaan ujian. Sabar sebentar, sabar, nggak lama kok, nggak lama. Ujian itu nggak lama, cobaan itu nggak lama. Nah disinilah kita harus sadar bahwa ternyata Allah itu adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dia berikan ujian yang tidak lama, dia berikan beban yang tidak lama, akan tetapi pahalanya, nikmatnya selama lamanya. Ya, surga. Surga. Ini kita akan bahas dalam bab lain tentang surga. Masuk kemudian fase berikutnya. Masuk kalau bahasa kan? Fase berikutnya adalah tanzil hadis salis. Ketentuan Allah, takdir Allah pada fase berikutnya adalah bahwa manusia dihidupkan kembali pada hari kebangkitan. Hidupin lagi, terus hidup lagi. Setelah tiupan sangkakala yang kedua. Jadi pada saat sangkakala yang pertama, matilah semua makhluk. Lalu kemudian ditidurkan, ada pendapat yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 40 hari dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi manusia itu ditidurin selama 40 tahun. Ini dalam surat Yasin ada. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Qalu, maka berkatalah orang-orang munafik, orang-orang kafir, ya wailana man ba'athana. Siapa orang yang membangunkan kami dari tidur kami ini? Celaka. Gitu. Jadi kalau orang munafik, orang kafir, setelah ditidurkan selama 40 tahun setelah tiupan sangkakala yang pertama, mereka mengatakan celaka karena mereka udah tahu bagaimana kehidupan setelah itu. Makanya berhenti di hada. Memba'atsana mimbar qadina hada. Segitu. Itu ada sakta di situ, Pak. Untuk memisahkan antara perkataan orang munafik dan orang kafir dengan perkataan orang-orang yang beriman, yang beramal saleh. Nah, berikutnya adalah perkataan orang-orang yang beramal saleh, beriman. Hada mimbar qadina, segitu ya. Mimbar qadina, sampai situ, bukan sampai hada. Mimbar qadina sakta di situ. Lalu kemudian orang beriman mengatakan, hada ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursal. Oh, inilah yang telah dijanjikan oleh Ar-Rahman, oleh Allah. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah para rasul. Orang-orang yang diutus itu benar. Ini rupanya janji Allah. Tuh. Nah ini, perkataan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka di situ ada sakta. Mimbar qadina sakta. Hada ma wa'ada ar-rahman, itu perkataan orang-orang yang beriman. Jadi kita masuk pada tanjiz hadis salis. Ketentuan Allah, takdir Allah yang berikutnya, yang terakhir. Disitulah kemudian kita sudah ditetapkan yang ke surga dan yang ke neraka itu ditetapkan. Yang ke surga pasti selama-lamanya, sementara yang ke neraka ada yang selama-lamanya, ada juga yang tidak selama-lamanya. Toh pada akhirnya ahli surga, penduduk surga, orang yang masuk surga akan di surga selama-lamanya. Orang yang selama di neraka akan selama-lamanya di neraka. Makanya
Makanya kalau orang manusia namanya Yuhaina, kalau nggak salah ya, Yuhaina ya, itu keluar dari neraka, maka putus asalah ahli neraka. Ada Pak, manusia yang paling terakhir dikeluarin dari neraka. Kalau nggak salah Yuhaina, ada di sini namanya Yuhaina. Ada ya, alhamdulillah takutnya Yuhaina. Kenapa? Karena dia orang terakhir. Mohon koreksi kalau salah. Dia orang terakhir yang dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Maka akhir neraka putus asa, udah gak ada lagi yang dikeluarin. Gak ada lagi. Mereka udah tinggal cerita-cerita. Tidak ada lagi mereka mengatakan, ya Allah ampunilah kami, keluarkan kami. Tidak ada lagi, karena sudah tidak ada harapan lagi. Iya. Makanya nanti bisa jadi dia dipegangin sama dia, keluar dulu. Jangan keluar dulu. Ya sudah ketentuan Allah, dia orang terakhir yang keluar. Iya, dari neraka. Nah, mereka orang-orang yang menyangka itu, ya, mereka mengatakan atau menjadikan, membuat Allah itu menjadikan kata-kata mereka bahwa Allah menjadikan seorang anak. Subhanallah. Allah jawab, Maha Suci. Maha Suci. Kalimat subhanahu ini untuk membantah perkataan orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Sudah Allah tegaskan, lam yalid wa lam yulad. Karena nanti Allah kalau punya anak, berarti Allah punya istri. Lalu kemudian anak Allah juga akan kawin, berarti Allah punya cucu. Cucu Allah juga akan kawin, berarti Allah punya cicit. Dan semuanya itu adalah Allah. Anak Allah, maka bisa jadi dikatakan Allah. Cucu Allah juga dikatakan anak apa? Ya Allah juga. Cicit Allah juga dikatakan Allah. Allah nggak habis-habis. Itu yang disebut dengan tasalsul, seperti rantai yang tidak ada habisnya. Ini mustahil. Lalu Allah jawab, ballahu ma bis samawati wal ardh. Tetapi kepunyaan Allah lah, milik Allah lah, makhluk Allah, ciptaan Allah, ma bis samawati wal ardh. Apa-apa yang ada di langit, kalimatnya as-samawat, dengan menggunakan kalimat jamak as-samawat. Kenapa pakai as-samawat sementara lafaz al-ardi tidak dibaca al-ardhah? Karena langit lapisannya itu terpisah. Lapisan pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh itu terpisah. Maka kalimat as-samawat menggunakan kalimat jamak, bukan kalimat mufrad. Tapi giliran al-ardh, iya, walaupun kita maknakan 7 lapis bumi, tetapi kalimatnya tunggal, mufrad. Kenapa? Karena lapisan bumi itu sambung menyambung, Pak. Lapisan pertama, kedua, ketiga itu sementara langit lapisannya itu terpisah. Semua yang ada antara langit dan bumi, yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya milik Allah. Duh Pak, kalau kita sekarang melihat ilmu astronomi, ngeri itu kekuasaan Allah itu. Bumi ini ibarat butiran-butiran molekul-molekul yang tidak terlihat jika dibandingkan dengan planet-planet lain. Matahari aja Pak, gedenya itu. Dulu saya waktu membaca buku IFA,
ilmu pengetahuan alam, bahwa matahari bumi itu besarnya 118 kali lipat bumi. Tapi hari ini ilmu pengetahuan dan teknologi itu mengatakan bahwa bumi itu, matahari itu besarnya itu lebih daripada 1 juta kali lipat bumi. Bayangin coba, baru matahari. Matahari termasuk bagian yang kecil Pak dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain yang jumlahnya ratusan miliar. Iya, kita berada di bintang gugusan bintang Bima Sakti. Bima Sakti itu ada ratusan miliar bintang yang seperti matahari dan lebih besar, jauh lebih besar, ribuan kali lipat dari matahari, dan juga miliaran planet. Belum lagi di lapisan langit yang kedua, belum ketiga, belum keempat, belum ketujuh, belum ars. Susah membayangin ya Pak. Disitulah kita akan sedikit buat kita nih, orang yang awam, yang banyak berdosa, akan sedikit ma'rifat kepada Allah. Ya Allah, kita tak ada apa-apanya. Dengan kekuasaan yang begitu hebat. Makanya di sini kita akan sadar bahwa kita adalah makhluk yang dipilih oleh Allah untuk merasakan nikmat-nikmatnya. Bagi yang tahu dan akan merasakan segala kepedihan dan siksaan bagi yang tidak tahu. Allah sudah kasih panduannya, Al-Quran. Allah sudah putus para rasulnya, nanti ada di belakang tentang masalah putusan. Jadi semuanya muti'una, tunduk kepada Allah. Lah ini mafis samawati wal ardi ini kok pakai ma, bukan pakai man. Ma itu biasanya untuk yang tidak berakal. Kenapa? Karena dari seluruh ciptaan Allah yang berakal dan yang tidak berakal, itu banyak yang tidak berakal. Benar nggak? Ya, kalau melihat planet coba, di galaksi aja itu ratusan miliar. Ya, manusia berapa paling dari zaman Nabi Adam? Itu baru satu galaksi, sementara galaksi ada ratusan miliar juga. Nah, ini untuk bahwa makhluk Allah itu banyak juga yang tidak berakal. Tapi yang berakal dan yang tidak berakal, mereka itu adalah ciptaan Allah, milik Allah, menghamba semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulkan wa khalqan wa abidan. Nah, karena milik Allah, punya Allah, milik Allah. Kata-kata milik ini, lahu tadi itu mentiadakan, iya, membantah kalau Allah itu punya anak. Kalau Allah itu punya anak, bukan punya, milik Allah, bukan anak Allah. Badi'us samawati wal ardh. Dialah Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Nah, kalimat badi'us sama, apa itu badi? Ada badi, Allah tidak menggunakan nama khaliqus sama, tapi badi'us sama. Badi itu digunakan untuk menciptakan makhluk. Kalimat ini artinya menciptakan makhluk dengan berbagai macam model. Khaliq juga sama, menciptakan juga. Menciptakan makhluk dengan berbagai macam keindahan.
badi'us samawati wal ard ay mujiduhuma, yaitu Allah lah yang mengadakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. La ala misalin tidak pakai contoh dulu, itu badi. Nggak pakai contoh. Kalau kita kan kudu digambar dulu, bikin apa-apa kudu digambar dulu, gambar gimana, baru kita tutup. Kalau Allah menciptakan tidak ada contohnya dulu, nggak ada contohnya. Itu badi'us samawati wal ard. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak akan suatu perkara, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, maka hanya saja berkata ia kepada itu perkara, kun fayakun, jadilah engkau, fayakun, maka jadi perkara itu. Tapi jangan salah paham bahwa nanti ada pemahaman kalau Allah tuh menciptakan suatu harus menyebut kata kun. Enggak. Kalimat kun itu kaf dengan nun, kun tidak terpisah, kaf dengan nun tidak terpisah. Kun menunjukkan bahwa begitu cepatnya Allah menciptakan sesuatu kalau dia sudah berkehendak. Bukan Allah pakai ngomong kun dulu. Kun, enggak. Iya, ini membahasa, Pak. Tapi ini sebuah ungkapan bahwa saking cepatnya Allah di dalam menciptakan makhluknya. Jadi kinayah an sur'atil ijad, daripada cepatnya menciptakan. Kalau dia ini berkehendak, makanya Allah punya sifat namanya iroda, kudrot iroda. Kalau kita dulu belajar ilmu tauhid ya begitu kan, wujud kidam baqo mukhalafatul lil hawadisi ya binafsi wahdaniyat kudrot iroda ilmu hayat sama basor kalam qadirun thumma muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun. Dulu di masjid-masjid di surau-surau dibaca nih Pak, benar nggak? Di kampung-kampung udah pada lupa rupanya. Sedangkan kita orang yang beriman Pak, wajib hafal sifat Allah yang 20. Wajib hafal itu, dan juga bukan sekedar wajib hafal, tapi juga tahu makna dan artinya dan maksudnya. Makanya ada pelajaran namanya ilmu tauhid. Iya, kita harus tahu itu, paling nggak kita hafal itu dulu. Lalu kita paham maknanya, maksudnya, dalil-dalilnya juga kita harus tahu juga. Kenapa? Karena untuk membantah bisikan-bisikan, omongan-omongan baik dari itu manusia maupun daripada syaitan. Contoh begini Pak, kita dibisikin sama setan. Kamu kan percaya kalau Allah itu ada? Ya, saya percaya. Coba di mana adanya Allah? Coba di mana? Allah itu di mana? Di mana ya? Tapi bisa dijawab dengan sifat Allah yang 20. Ya. Apa jawabannya? Allah itu qiyamuhu binafsi. Allah berdiri sendiri. Apa makna berdiri sendiri? Ada dua. Satu, Allah tidak diciptakan. Yang kedua, Allah tidak membutuhkan tempat. Itu makna qiyam binafsi. Gitu.